kalau satu saja ini merasakan sakit, merasakan letih, merasakan disakiti atau tersakiti, tada amalu sa'irul jasad bil mubawasah, maka akan mengundang rasa sakit secara menyeluruh dalam setiap bagian daripada tubuh kita ini. Begitulah perumpamaan kita umat yang beriman ini dikatakan oleh Rasulullah bagaikan satu jasad. نبدأ أول يوم من رمضان بالحديث عن أعظم ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي وحدة الأمة ووحدة الشعوب، أن نشعر كأمة واحدة متوحدين، وهذه صلاة الجماعة صلاة توحدنا، نقف صفا واحد أمام رب واحد نعبده لا شريك له. وبهذه الوحدة أصبحنا سادة الأمم، وأصبحنا أمة بلغت أقاصي الأرض من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini di awal bulan Ramadan ini kita diingatkan kepada satu hadis baginda Rasulullah SAW tadi, yaitu hadis yang menjelaskan kepada kita akan keutamaan persatuan daripada umat ini, kesatuan daripada umat daripada baginda Rasulullah SAW, yang mana dengan kesatuan ini umat yang bersatu itu dapat tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita melaksanakan salat berjamaah, kita akan dipimpin oleh satu orang imam, satu shaf, satu barisan, satu niat, dan satu tujuan kita dalam melaksanakan ibadah adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata hanya ingin menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwasanya persatuan ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, dalam keagamaan kita ini, dalam menjalankan syariat kita beragama Islam. عندما تمسكنا بديننا بلغت أمتنا وحضارتنا مبلغا عظيما، وهابنا وخافنا القاصي والداني، ولكن وهذه سنة الله عز وجل عندما تخلينا عن ديننا، عندما تركنا ما أمر الله به، تردى حالنا وأصبحنا بين الأمم في بين الأمم، أصبح حالنا يغفى له. فالمعادلة بسيطة، إذا ما تمسكنا بأمر الله سدنا وأصبحنا بعزة، وإذا تركنا أمر الله عز وجل تردينا وأصبحنا أذلة كما نحن اليوم بين الأمم. Jadi dengan umat yang telah diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesatuan yang ada ini dari timur sampai barat, utara sampai selatan, itu sudah dijadikan sebagai umat yang terbaik dan telah diletakkan fondasi dasar-dasar peradaban beragama oleh Rasul-Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang penting bagi kita, bahwasanya kalau umat ini ingin selalu dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus senantiasa berpegang teguh dengan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan umat ini akan jatuh dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika fondasi-fondasi syariat itu kita tinggalkan dan kita tidak lagi mau untuk berpegang teguh dengan apa atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu nilai-nilai keislaman yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah untuk kita lestarikan dalam kehidupan kita berumat dan beragama. واليوم يا إخوان أتينا لنتكلم للأسف الشديد عن مظهر من مظاهر ضعف هذه الأمة وهوانها على الأمم، في حين أننا أمة المليار ونصف مليار، إلا أن أقدس مقدساتنا المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث
ثالث الحرمين الشريفين مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، المسجد الأقصى الذي قدسه الله في كتابه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اليوم المسجد الأقصى تحت وطأة الاحتلال، ولا نقول فقط تحت وطأة الاحتلال، بل ويمعن الاحتلال في ذم المسلمين باقتحاماته للمسجد الأقصى. Hari ini dan bahkan telah berlalu beberapa tahun lamanya, kita melihat dan ditampakkan di hadapan kita bagaimana umat Islam ini yang jumlahnya miliaran, tapi kita dinampakkan dengan kelemahan kita. Apa itu kelemahan kita? Ketika kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestina saat ini, apa yang terjadi dengan mereka saat sekarang ini? Apakah semua umat Islam mampu untuk memberikan tanggapan positif dengan kondisi saudara-saudara kita yang berada di Palestina? Padahal secara jumlah, secara kualitas umat Islam ini bahkan hampir miliaran jumlahnya di muka bumi ini. Tapi ketika dihadapkan dengan kondisi seperti ini, kita tentu sangat menyayangkan sekali bahwasanya Masjidil Aqsa yang saat ini tengah dihadapkan dengan berbagai macam goncangan dalam penguasaan kaum Yahudi Zionis Israel laknatullah alaihi. Kita perlu untuk ingat kembali sejarah Islam bahwasanya Masjidil Aqsa adalah salah satu tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini merupakan salah satu kiblat dan bahkan merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum kiblat kita ini dipalingkan menuju Masjidil Haram. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa merupakan masra Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat diperjalankannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa juga merupakan tempat kelahiran dari para Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu banyak sejarah yang tertoreh di bumi Palestina yang ini perlu kita ingat, dan bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina itu adalah merupakan saudara kita. Perjuangan yang mereka hadapi saat ini untuk menjaga izzatul Islam, kemuliaan Islam di bumi Palestina bukan hanya merupakan tanggung jawab mereka, tapi ini juga berada di pundak kita umat Islam dimanapun kita berada. مسجد الأقصى أقدس المقدسات. أتينا لنقول لكم يا إخوة أن العام الماضي لوحده في أول 9 أشهر قبل المعركة المباركة طوفان الأقصى أكثر من 41,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى. المسجد الأقصى تم تقسيمه بين المسلمين واليهود، فيدخله اليهود فترتين في اليوم، في الصباح وبعد الظهر. المسجد الأقصى الذي هو أقدس مقدسات المسلمين تم تقليل والتشديد الشديد على دخولهم من قبل المسلمين. Kita tahu bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah salah satu tempat yang disucikan Allah, bahkan dianjurkan bagi kita umat Islam untuk datang ke Masjidil Aqsa. Selain kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk datang ke 3 tempat yang disucikan oleh Allah, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid An-Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ini merupakan anjuran daripada baginda Rasulullah. Mungkin kalau untuk Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, ini kita semua umat Islam mudah untuk datang ke sana. Yang memiliki kemampuan, kesanggupan, rezeki, kelapangan waktu, kelapangan harta, dan lain
sebagainya, kita bisa untuk mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi untuk melaksanakan umrah berkah haji. Tapi untuk kita mendatangi Masjidil Aqsa ini merupakan satu pertanyaan dan tanya kenapa kita tidak bisa? Dan kenapa umat Islam yang berada di Palestina mereka harus mengalami yang namanya tekanan dan istilahnya mereka sangat diberi batasan, dibatasi dan bahkan diupayakan untuk tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Nah, semenjak dulu 1400 tahun yang lalu itu sebelum yang namanya terjadi penjajahan di Palestina, umat Islam mereka dengan mudah untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa untuk melaksanakan ibadah. Bahkan 1948 hingga saat ini itu saudara-saudara kita ini tidak lagi mudah untuk memasuki kompleks Masjidil Aqsa itu, apalagi untuk beribadah di dalamnya. Untuk masuk saja itu sudah tidak diperbolehkan. Bahkan kalaupun dibolehkan itu dibagi waktunya Bapak Ibu. Itu dibagi dan sangat dibatasi waktu untuk bisa masuk dalam Masjidil Aqsa. اليوم وليس في المسجد الأقصى فقط بل في عموم فلسطين الاضطهاد للمسلمين يمنع التحدث فيما يحصل في غزة. من يتحدث أو يشارك في الاستنكار يعتقل. أكثر من 4000 معتقل اليوم منذ بدء 7 أكتوبر. أكثر من 380 شهيد في الضفة لوحدها تم قتلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأمة الإسلام للأسف أننا نيام. للأسف أن أمة 1.5 مليار لا تحرك ساكنا لما يحصل. Jadi kondisi saat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di Masjidil Aqsa saja. Bahkan ini sudah umum, sudah hampir di seluruh wilayah yang berada di Palestina itu mengalami yang namanya penjajahan. Bahkan berbicara saja mengenai ketidaksetujuan mengenai penjajahan ini, itu sudah menjadi suatu hal yang pelanggaran bagi orang-orang Yahudi Israel, dan mereka akan menangkap siapa saja yang berbicara tentang pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh Yahudi Zionis Israel terhadap Palestina. Jadi kalau ada pemeriksaan dan misalnya pemeriksaan itu melalui handphone dan sebagainya, di sana ada pembicaraan tentang pengingkaran atau penolakan terhadap agresi yang dilakukan oleh Yahudi Zionis Israel terhadap Palestina, maka mereka akan ditangkap. Dan bahkan hingga saat ini hampir 4.000 itu yang ditangkap dan ditawan oleh Zionis Israel. Berbicara mengenai korban yang telah berguguran dari 7 Oktober yang lalu hingga sampai saat ini hampir kurang lebih 150 hari namanya agresi atau genosida yang dilancarkan oleh Zionis Israel ini hampir mencecah 30.000 syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hampir mencecah 70.000 orang-orang, saudara-saudara kita, anak-anak, ibu-ibu, dan juga bahkan anak-anak remaja dan sebagainya yang mereka terluka parah. Dan puluhan ribu juga di antara saudara-saudara kita ini yang mereka masih berada di bawah reruntuhan bangunan-bangunan yang sampai saat ini belum bisa diketahui bagaimana kondisi mereka hingga saat ini. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi terkini yang dihadapi, yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berjuang di bumi Palestina saat ini. وإذا كان الوضع في فلسطين يبكي بشكل عام، فالوضع في غزة والله يبكي الحجر. الوضع في غزة لا يرضى عنه لا مسلم ولا كافر. اليوم الكفار في الغرب يرفضون ما يحصل، فما بالنا بنحن المسلمين. مئات آلاف القنابل نزلت على رأس المسلمين، هدمت بيوتهم، أبادت عائلات،
اليوم مئات الآلاف مشردين في الخيم، عشرات الآلاف تحت الأنقاض، لا يمكن استخراجهم من تحت الأنقاض. مجاعة حلت في غزة وأمة الإسلام تتفرج. في غزة لا يمكن، الأطفال تموت جوعا، النساء، الشيوخ الكبار يجوعون ولا مغيث. اليوم العمليات في المستشفيات تجري بلا أدوات تخدير لأنه لا يوجد في غزة. أكل في شمال غزة، أكل الناس علف الحيوان حتى انتهى الأعلاف، والآن يأكلون من أعشاب الأرض، وأمة المليار تنظر إليهم. Jadi masih kita dalam pembicaraan tentang kondisi saudara-saudara kita di Palestina, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini, pengingkaran ini, penolakan ini tidak hanya datang dari umat Islam saja. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang Barat, orang-orang Amerika dan bahkan negara-negara asing lainnya, mereka juga mengatakan yang namanya, melakukan yang namanya penolakan dan pengingkaran terhadap kita. Telah terjadi banyak demo di mana-mana, penolakan terhadap agresi atau genosida, yang dikatakan genosida, pembunuhan massal, pemusnahan massal terhadap rakyat Palestina. Ini mudah ditolak. Namun bagaimana dengan kita, jumlah kita umat Islam yang jumlahnya lebih banyak di belahan dunia ini? Apakah kita bisa mendiamkan kondisi seperti ini? Bagaimana kondisinya? Banyak saudara-saudara kita yang mereka harus meregang nyawa, mereka yang harus merelakan kepergian dan perpisahan mereka dengan anggota keluarga mereka, anak berpisah dengan orang tuanya, bapak kehilangan anaknya, ibu yang telah mengandung dan telah melahirkan anak yang hampir mengorbankan nyawa, terpaksa harus merangkul anak yang telah bersimpah darah, anak yang telah wafat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat, dapatkah kita merasakan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ketika ini, saat ini rumah mereka telah dihancur-leburkan. Bukan hanya roboh, tapi dihancur-leburkan. Seisi-isinya dengan seluruh anggota keluarganya telah wafat syahid di jalan Allah untuk berjuang menegakkan kalimat Allah di muka bumi Palestina. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di bawah reruntuhan bangunan, tidak ada yang sanggup untuk berbuat apapun untuk mereka karena kekurangan alat untuk dapat memperbaiki dan dapat menyelamatkan kondisi saudara-saudara kita di utara Gaza itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi saudara kita saat ini, mereka makanan yang mereka makan saat ini adalah makanan dari sisa-sisa pakan ternak hewan. Mereka kumpulkan sisa makanan hewan itu, mereka olah itu menjadi bahan untuk membuat makanan yang akan mereka konsumsi. Dan tidak sedikit di antara saudara-saudara kita, anak-anak Palestina ini yang mereka mati menahan kelaparan. Kita ingat Rasulullah mengatakan, laisa bil mu'min, tidak bisa dikatakan seseorang itu biar beriman, kata Rasulullah, man yabitu syaba'an, yang dia sanggup tidur pulas karena kekenyangan, wajahu ila jadbihi ja'in, sementara saudaranya mati menahan kelaparan. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dialami oleh saudara kita. Ratusan ribu saudara-saudara kita yang saat ini mereka kehilangan tempat tinggal, mereka terpaksa harus mengungsi dan tidur beristirahat, dan mereka dalam keadaan yang tidak sangat nyaman untuk tinggal di bawah camp ataupun di bawah tenda-tenda yang dibangun, tenda-tenda darurat. Yang tidak dapat menahan mereka dari panasnya matahari, juga tidak dapat menahan mereka, tubuh mereka dari dinginnya udara malam. Dan banyak di antara saudara-saudara kita juga yang mereka satu persatu harus meregang nyawa kembali kepada Allah. Kenapa? Kekurangan pasokan makanan.
kekurangan pasokan minuman yang itu tidak bisa mereka dapatkan saat ini, dan itulah yang harus kita jadikan sebagai perhatian kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama, karena kita ini umat Islam, umat yang beriman, satu kesatuan. في ظل هذا القتل وهذه المجاعات وهذا الذل والهوان يتبادر السؤال: أين نحن من كل هذا؟ كيف من الممكن أن نكون أمة واحدة وبعضنا يقتل ويجوع؟ نحن ماذا نفعل؟ ما هو الحل؟ ماذا يجب علينا أن نعمل؟ الجواب هو بكل بساطة هو أن نعود إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحتى ينصرنا الله لا بد أن نكون مؤمنين حقا، لا بد أن نمشي على طريق الله حقا. ورمضان هو أعظم الفرص للعودة إلى الله عز وجل. Jadi satu catatan bagi kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiranya kita bisa dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Maka satu hal yang dapat kita upayakan, yang pertama adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus segera kembali kepada Allah. Kembalilah. Mari kita kembali kepada Allah. Bertaubat kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya rasa iman, nilai iman yang masih ada dalam diri kita ini Allah tingkatkan, sehingga kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Kepekaan itu akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah, kita bertobat kita kepada Allah, kita jaga keimanan kita kepada Allah. Karena apa? Itulah satu-satunya yang dapat menimbulkan dorongan dari diri kita ini untuk muncul yang namanya rasa peduli kita terhadap sesama saudara kita. Dan Ramadan, bulan suci Ramadan adalah kesempatan yang sangat-sangat berharga sekali untuk meningkatkan keimanan, dan saat dimana kita dianjurkan untuk berjuang dan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. إخواننا المجاهدين قاموا بالعمل العظيم في 7 أكتوبر بعودتهم وتمسكهم بالدين. هزوا دولة الاحتلال لأنهم توكلوا واعتمدوا على الله عز وجل، لأنهم كما قال الله مؤمنين، لأنهم متوكلين على الله. توكلهم وتمسكهم بهذا الدين أدى فيهم بهذا النصر المبين في 7 أكتوبر. 7 أكتوبر وإن كانت بداية للقتل اليهود والمجاعة التي حصلت المسلمين، ولكنه عرى دولة الاحتلال، لكنه جعل دولة الاحتلال في ورطة، جعل اليهود في ورطة. إن أكملوا حظهم انتهوا، وإن لم يكملوها انتهوا. الذي حصل في 7 أكتوبر يعلمنا أنه إذا تمسكنا بديننا الله عز وجل ينصرنا. والإخوة المجاهدين انتصروا في هذه الحرب. الإخوة المجاهدين بتمسكهم بكلام الله أمدهم الله عز وجل بمدد من عنده. فلا بد إذا ما أردنا أن نعود كأمة إلى عزتنا لا بد أن نسلك درب المجاهدين، لا بد أن نسلك دربهم بالعودة إلى الله عز وجل أولا. Dan satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semangat ruh yang ada pada para mujahid, mujahid Hamas, mereka yang memulai peperangan, yang memulai serangan di tanggal 7 Oktober itu semata-mata hanya semangat untuk membebaskan kemerdekaan Palestina. Semangat untuk menjadikan perjuangan ini hanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu yang menjadi semangat motivasi utama mereka adalah tawakkul ala Allah. Berserah diri hanya kepada Allah dan melaksanakan perjuangan ini juga hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
sehingga perjuangan itu selalu dilandasi atas dan oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak akan mungkin saudara-saudara kita akan mampu bertahan hingga saat ini kalau bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan bentuk perjuangan karena Allah mengatakan intansurullaha yansurkum. Kalau kita berjuang untuk agama Allah, kita melakukan ibadah ini karena Allah yang akan memperjuangkan kita, Allah yang akan membela dan akan memberikan bantuan untuk perjuangan kita ini, insyaallah. Demikian. لابد يا أحباب اليوم أن نصطف في صف المسلمين. نحن المسلمين، ولكن لابد من هذه الأحداث يبان الخبيث من الطيب. لابد أن نكون مع صف المسلمين، لابد أن نكون من صف العاملين، لابد أن نكون من صف الذين يقدمون للأمة الشيء. ورمضان أعظم فرصة لأن نقدم الشيء، رمضان أعظم فرصة لأن نعود إلى الله عز وجل. الأعمال فيه مضاعفة، من قام بالسنة كتبت له أجر الفرد، ومن قام بالفريضة كتبت له أجر 70 فريضة. الحسنات تضاعف إلى 700 ضعف. رمضان فرصة تصفد فيه الشياطين. رمضان شهر التوبة وشهر الأوبة إلى الله عز وجل. لا بد أن نبدأ بالتزامنا بالصلاة، بقراءة القرآن، بالذكر، بالدعاء، بالتوجه إلى الله عز وجل. Jadi Ramadan ini kita berharap di bulan suci Ramadan ini inilah kesempatan yang paling berharga bagi kita, jangan kita sia-siakan. Karena di bulan Ramadan inilah saatnya yang paling tepat kita untuk meningkatkan ibadah kita. Apa bentuk ibadah yang perlu kita tingkatkan? Sholat kita, ibadah puasa kita, ibadah kebaikan-kebaikan yang lainnya, kewajiban-kewajiban kita yang lain, dan juga amalan-amalan sunnah yang di bulan suci Ramadan ini Allah akan lipat gandakan pahalanya. Bulan di mana bulan yang terbaik bagi kita untuk kembali kepada Allah, bertobat kita kepada Allah. Bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Karena apa? Setiap amal kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Al-hasanatu bi'ashri amsalha. Satu kebaikan yang kita lakukan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10, 100, bahkan puluhan ribu pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Maka tetaplah kita selalu untuk membiasakan diri kita dalam kebaikan, berkumpul bersama orang-orang baik, umat Islam, berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Insyaallah ini akan menjadikan diri kita ini lebih termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأخيرا أعظم ما نعود به إلى الله عز وجل وننصر به إخواننا في غزة هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ويسأل بعضنا كيف نجاهد ونحن بيننا وبينهم آلاف الأميال. الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الإسلام، إذا لم نستطع أن نجاهد بأنفسنا فلا أقل أن نجاهد وننصر إخواننا بمالنا. إذا لم نستطع أن نفديهم بأرواحنا نفديهم بما لدينا من أموال. الله عز وجل يقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والله عز وجل لما ذكر الجهاد في سبيل الله في القرآن قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فالمال مقدم في الجهاد على النفس، لأنه به حقيقة يغاث الجوع، وبه يقوم المجاهدون. فالجهاد بالمال والإنفاق من أعظم الأعمال في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. فعلينا إذن إن لم نستطع أن نفديهم بأنفسنا أن نفديهم بمالنا، وهذا عند الله من أعظم القربات في رمضان. Ya, kalau ada yang bertanya apa itu yang dengan
menutup kajian kita ini. Kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana cara kita untuk turun dalam perjuangan ini, untuk ikut berada dalam barisan perjuangan Palestina ini? Kalau kita melihat apa yang telah disampaikan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, maka Allah perintahkan kepada kita untuk ikut berjihad ini. Ya, jihad di jalan Allah di bulan suci Ramadan ini, kita ikut berjihad. Kalau Allah mengatakan dalam firman-Nya, bi amwalikum, Allah lebih utamakan. Yang pertama adalah dengan harta, perjuangan jihad kita dengan harta untuk memperjuangkan saudara-saudara kita. Kalau tak sanggup kita dengan jihad, langsung datang ke Masjidil Aqsa untuk membantu perjuangan saudara kita, maka yang mampu kita lakukan adalah kita berjihad, ikut dalam barisan perjuangan ini dengan mengirimkan infak-infak terbaik kita untuk saudara-saudara kita. Berjuang dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, dan harta itu kita berikan ia sebagian daripada harta yang Allah titipkan kepada kita, kita jadikan ia sebagai amal ibadah kita untuk membantu, membela dan memperjuangkan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Dan insya Allah ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita betul-betul menegaskan dalam diri kita keimanan kita yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, yaitu ikut berada dalam barisan perjuangan dengan jihad melalui infak, melalui sedekah, melalui harta yang kita kirimkan untuk pembelaan terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. As'alullah azza wa jalla an yaktubana fi ibadihi al-mujahidin, wa as'alullah azza wa jalla أن يكون رمضان هذا رمضان انتصارات، ورمضان فتوحات، ورمضان تعود فيه الأمة متماسكة، تعود فيه الأمة قوية بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وأن يغفر لنا. Kita berharap mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan kemenangan bagi kita umat Islam, terutama untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Dan kita berharap juga pada bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang memberikan semangat perjuangan dalam diri kita, dan semangat perjuangan itu menghantarkan kita kepada kemenangan untuk memenangkan diri kita sebagai hamba Allah yang beriman di hadapannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah kajian tentang ke Palestina yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad Darwis. Kali ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kami ingin mencoba untuk memberikan sedikit gambaran tentang kondisi real melalui cuplikan video bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Bertingkat itu sebenarnya pemukiman tempat tinggal saudara-saudara kita yang di Palestina. Dan mayoritas daripada korban-korban keganasan penjajahan Yahudi, Zionis, Israel dan Allah Alaihi terhadap saudara kita di Palestina adalah umumnya yang menjadi korban itu adalah masyarakat sipil, rakyat sipil, yaitu anak-anak. Selain anak-anak yaitu ibu-ibu, ya, ibu-ibu. Tidak sedikit anak-anak Palestina ini yang mereka menjadi yatim, atau tidak sedikit juga orang-orang tua yang kehilangan anggota keluarganya, anak-anaknya. Nah, ini latar belakang terjadinya Tufanul Aqsa yang diawali pada tanggal 7 Oktober kemarin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
hampir 90% bangunan itu sudah hancur rata dengan tanah. Tidak ada lagi rumah sakit yang bisa menampung tempat-tempat korban, ya, menampung korban-korban luka. Bahkan anak-anak yang mereka perlu memerlukan tindakan operasi atau para korban yang memerlukan tindakan operasi, mereka tidak bisa untuk ditangani dengan tindakan operasi sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan menggunakan alat-alat yang telah umumnya digunakan. Bangunan-bangunan, rumah ibadah, tempat tinggal, rumah sakit, sekolahan, itu semua sudah rata dengan tanah apa yang dirindukan Allah, dan tidak menyisakan sedikit pun ruang bagi saudara-saudara kita untuk berteduh, untuk bernaung, untuk mereka dapat berlindung dari sengatan cahaya matahari ataupun dinginnya udara malam. Ya, baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah di antara bentuk kegiatan kami dari sahabat Badui Memanggil, yaitu melalui donasi yang Bapak Ibu kumpulkan, itu kita langsung salurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, baik itu bantuan dalam bentuk pakaian, bantuan dalam bentuk makanan, bahan-bahan makanan dan lain sebagainya, dan juga ini dapur umum untuk masakan siap saji yang akan dibagikan untuk saudara-saudara kita yang berada di pengungsian. Juga dalam beberapa bulan yang lalu kita juga telah mengirimkan bantuan berupa 2 unit mobil ambulans untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di pengungsian, saudara-saudara kita yang berduka, agar mereka mudah cepat ditangani untuk mendapatkan penanganan yang layak. Jadi dalam tahap ketiga, bantuan-bantuan berupa bahan makanan, pangan dan sebagainya. Tahap keempat, bantuan berupa makanan langsung diolah di dapur umum pemasakan untuk memasak masakan siap saji yang bisa langsung dibagikan dan bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang berada di pengungsian, sebagaimana ditampilkan dalam video yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah menyatakan dalam diri kita bahwa kita ini adalah umat yang satu, umat beriman yang satu, persatuan, satu jasad, satu merasakan sakit, maka yang lain juga akan ikut merasakan sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin bertanya kepada kita, siapkah kita pagi hari ini untuk memberikan dukungan terbaik kita berupa donasi terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina? Siap Bapak Ibu? Siapkah kita untuk membantu perjuangan Palestina? Siap? Siap Bapak Ibu? Siap. Insya Allah Allah akan mencatat, malaikat akan mencatat nilai kebaikan apa kebaikan yang kita lakukan pada hari ini. Ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita telah berada di barisan perjuangan membela Palestina. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari Masjid Ar-Rahman Ustaz akan mudah untuk pendataan kita nantinya, dan juga bisa langsung kita serahkan ke kenangan berupa Syar Palestina. Untuk donasi di angka donasi di nominal 500.000 kita akan berikan langsung nanti berupa kenangan berupa Syar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak jual ini Bapak Ibu, tapi ini hanya sebagai cenderamata dari namanya dari perjuangan sahabat kita di Palestina, supaya menjadi kenang-kenangan buat kita, selalu bisa menjadi ingatan. Bagaimana kita ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk SPM ini, kalau secara formal, secara resminya itu diresmikan tahun 2017. Tapi pergerakan SPM ini, pergerakan kemanusiaan SPM
ini telah dimulai semenjak 2004. Untuk bantuan yang telah kita kirimkan untuk perjuangan saudara kita di Palestina itu, untuk tahap pertama itu berupa pangan, ya, berupa makanan dan bantuan obat-obatan, dan juga di tahap kedua itu bantuan pakaian, dan untuk tahap ketiga kita telah mengirimkan juga untuk bantuan pangan kembali untuk bahan makanan, dan yang keempat kita juga telah mengirimkan bantuan berupa 2 unit kendaraan mobil ambulans untuk memudahkan evakuasi daripada saudara kita yang ada di Palestina. Ya, silakan. Takbir, Allahu Akbar.